Ini bukti bahwa membahas laut itu yang pertama pasti antar negara. Ya. Dan yang kedua, tingkat perundingannya itu menduduki posisi yang tingkat kesulitannya tinggi. Ya. Karena aspeknya apa? Tidak ansih melihat air laut saja, Ya. tapi permukaan, ada kolom, Ya. ada dasar laut, ya. dan tanah di dalamnya. Perundingan berkali-kali, saya kira pengalaman Indonesia bukan 3, 4, 5 kali, lebih dari 10 kali perundingan di dalam menetapkan titik-titik yang akan menjadi batas tadi. Itu baru dari persoalan kalau kita melihat bagaimana menerapkan hukum. Apakah pikiran negara lain dengan kita ini udah sama? Itu baru satu persoalan yang disebut aspek hukum yang akan kita implementasikan. Di ZEE itu juga ada aturan-aturan di laut bebas. Berlaku di situ. Dari pasal 88 sampai 115 di UNCLOS itu berlaku di situ. Sebelum KKP itu ditangani IDROS, pulau terluar, karena memang dia sekaligus juga pencetak peta. Jadi justru KKP ini punya peran ya. Kalau IDROS kan sangat yang teknis, mengukur surutnya di mana, titiknya di mana, nyambung dan seterusnya. Tetapi yang mengelola dan mengatur yang untuk pulau-pulau terluar ini ada di KKP. Halo sahabat Indonesia, salam sehat. Bertemu dengan saya Mulyanto, kita kembali mengobrol tentang negeri kita tercinta Indonesia. Dalam konteks ini kita mengulik pada tahun 2014, seluruh bangsa sangat menambahkan sebuah visi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Dalam perjalanan waktu tentu ada beberapa hal yang mungkin kita ingin melihat seberapa jauh perkembangan maupun hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dan kita capai. Kali ini saya mengundang seorang narasumber yang tentu sangat paham tentang liku-liku perjuangan bagaimana menciptakan elemen-elemen poros maritim dunia itu mengusung pada satu hal yang pasti kita harapkan bersama adalah terwujudnya poros maritim dunia itu sendiri. Hadir pada kesempatan ini adalah Laksamana Muda Purnawirawan Dr. Agung Pramono, SHM yang pada kesempatan ini telah hadir di studio. Selamat datang di studio Pak Agung. Selamat siang Bapak Mulyanto. Terima kasih kehadirannya di studio dan tentu obrolan kita akan memberikan pencerahan. Sekaligus juga ada hal-hal yang mungkin menjadi masyarakat yang sebelumnya belum begitu paham tentang persoalan-persoalan yang mendasar terkait dengan persoalan apa sih sebetulnya hal-hal yang sangat esensi yang harus kita lakukan dalam upaya pencapaian satu visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, Pak Agung. Kalau kita melihat beberapa pilar barangkali di dalam poros maritim dunia, salah satu elemen yang sangat penting barangkali adalah bagaimana mengelola sebuah perbatasan atau laut, wilayah perbatasan, Pak Agung ya. Apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dari seorang Laksda Agung Pramono terhadap pengelolaan perbatasan wilayah laut perbatasan negara? Ya, terima kasih Pak Mulyanto atas undangan di podcast yang kita banggakan bersama. Dan ini kesempatan pertama saya untuk bisa berinteraksi terkait dengan isu yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, saya tidak mengulas bagaimana munculnya visi misi yang Indonesia menjadi poros maritim dunia. Tetapi paling tidak, kalau kita melihat apa yang tertuang di dalam pilar itu, saya mencoba konsentrasi pada pilar yang keempat dan kelima,
yaitu diplomasi maritim, kemudian pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Karena itu yang lebih dekat dengan apa yang saya pahami, sehingga sesi ini kita akan membahas di sekitar itu dan dikaitkan dengan persoalan wilayah perbatasan laut. Wilayah perbatasan laut. Ya, antara Indonesia dengan 10 negara yang kita ketahui. Oh, 10 negara, Pak ya? Ya. Ya. Nah, saya ingin mencoba melihat posisi wilayah perbatasan laut itu sendiri. Karena untuk berbicara pencapaian penetapan batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena ini adalah perbatasan laut. Tentu kalau perbatasan darat kita lebih familiar ya. Bisa digaris, lintang bujur, dan ini jelas ada garisnya. Tetapi perbatasan laut itu sendiri sebetulnya mengandung berbagai pendapat atau doktrin-doktrin yang berbeda para ahli hukum. Kalau kita mulai dari sejarah Romawi sampai sekarang. Dan itu terbukti apa? UNCLOS itu sejarahnya, meskipun ditandatangani 82, sidang ketiga itu tahun 73, selesai 82. Sebelumnya ada konferensi yang pertama tahun 58, tahun 60, ada beberapa substansi yang tidak berhasil, sehingga secara total selesai di tahun 82. Ini bukti bahwa membahas laut itu yang pertama, pasti antar negara. Dan yang kedua, tingkat perundingannya itu menduduki posisi yang tingkat kesulitannya tinggi. Karena aspeknya apa? Tidak ansih melihat air laut saja, tapi permukaan, ada kolom, ada dasar laut, dan tanah di dalamnya. Subsoil, Pak ya? Iya, itu tanah di dalamnya. Atau kita bahasa di hukumnya itu adalah landas kontinen. Dasar laut dan tanah di dalamnya. Tidak mudah sekali untuk memahami ini, sangat sulit. Oleh karena itu, tentu perundingan-perundingan itu ya tidak secepat kita berunding kalau seperti perundingannya politik internasional yang lain. Jadi itu kalau kita melihat bahwa wilayah perbatasan laut itu mengapa sulit? Seperti itu, Pak Mulid. Kalau kita melihat wilayah kita ini hampir seluas 8.000 km persegi, Pak ya. Atau kita tentu melihat geografis Indonesia yang berada pada posisi Pasifik dan Samudra Hindia, kemudian Asia Tenggara dan Asia dan Australia. Maka di sana ada beberapa negara yang menjadi tetangga kita, Pak. Tentu negara-negara yang tetangga yang memiliki wilayah laut, maka itu akan bersinggungan dengan persoalan wilayah perbatasan laut, Pak ya. Berapa negara, Pak, yang sebetulnya yang secara resmi menjadi counterpart kita dalam persoalan penyelesaian perbatasan wilayah laut ini? Ada 10 negara. Ada 10 negara. Malaysia? Ada Malaysia, Filipina, Singapura, India, Palau, Australia, Timor Leste, Thailand, Pak ya? Thailand. Jadi 10 negara. Nah, sesuatu yang saya pikir tidak semudah membalik tangan bahwa persoalan-persoalan yang dibahas, katakanlah kita berbicara soal perbatasan Malaysia, persoalan Selat Malaka, maka di situ kita berbicara soal luas Selat Malaka yang sebetulnya kita kalau bicara soal landas kontinen maka dibagi dua saja cukup. Tetapi ada beberapa negara yang persoalan landas kontinen ini mengandung pertimbangan-pertimbangan yang sangat substansial. Misalkan persoalan kandungan sumber daya alam yang barangkali sangat bermanfaat bagi negara pantai yang bersangkutan. Nah, yang paling krusial, Pak, menurut Pak Agung yang barangkali dulu juga pernah berdinas di Australia misalkan, bagaimana cara negara pantai tetangga kita ini memandang sebuah penyelesaian perbatasan wilayah laut perbatasan itu? Apakah memang betul-betul pure berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kandungan sumber daya alam, atau adakan pertimbangan-pertimbangan atau aspek lain yang dijadikan dasar pemikiran mereka?
Iya, kalau persoalan sumber daya alam itu udah pasti ya. Ya, Tetapi sebelum ke arah situ tentu ada satu hal yang sangat penting yang itu menjadi payung, menjadi dasar setiap perundingan batas wilayah ya, dua negara yang terkait dengan perbatasan laut. ya. Satu adalah hukum laut internasional itu sendiri. Hukum laut internasional itu sendiri. Ya. Ya, Kalau kita melihat hukum laut internasional, Ya. hukum internasional itu Ya. kan dibuat oleh negara-negara yang dalam satu konferensi menghasilkan kesepakatan Ya. dan dasarnya itu itikat baik. Oh, Ya, itikat baik, good faith, ya. ya. Kemudian mereka bersepakat seperti proses UN Clause tadi, Ya. United Nations on the Law of the Sea, dari tahun 73 sampai tahun Ya. 82. Sepakat. Ya. Nah, perangkat apa yang bisa menjadi sebuah negara taat itu ada prosesnya yang nanti Ya, ya. ratifikasi, setelah ratifikasi Ya. kemudian dia baru terikat dengan seluruh pasal-pasal atau norma-norma itu. Ya. Apakah sudah cukup? Belum. Apakah kalau tidak taat bagaimana? Ini juga problem yang sekarang kita hadapi Ya. di depan mata seperti Laut Cina Selatan gitu. Paling tidak, kalau sebuah negara tidak mentaati hukum yang sudah disepakati, Ya. ini sudah persoalan. Nah, Ya. kalau ini ada di dalam proses perundingan perbatasan laut, apakah pandangan negara yang satu dengan negara kita ini sama? Cara melihat norma atau pasal-pasal di UNCLOS itu sama. Sehingga di dalam menerapkan, mengatur batas wilayah laut kita ini nggak ada masalah. Tapi faktanya menerjemahkan, menginterpretasikan pasal di UNCLOS itu saja, satu negara dengan negara lain masih ada perbedaan. Bisa dibayangkan, terus kalau kita untuk mengatur perbatasan dua negara ini, pasti ada tidak sama. Dengan tidak sama berarti menunda perundingan, dan perundingan berkali-kali. Saya kira pengalaman Indonesia bukan 3, 4, 5 kali, lebih dari 10 kali perundingan di dalam menetapkan titik-titik yang akan menjadi batas tadi. Itu baru dari persoalan kalau kita melihat bagaimana menerapkan hukum. Apakah pikiran negara lain dengan kita ini udah sama? Itu baru satu persoalan yang disebut aspek hukum yang akan kita implementasikan. Kalau kita bicara soal prioritas, Pak Agung, prioritas penyelesaian perbatasan kepada 10 negara tetangga kita tadi, sebetulnya kita berbicara dalam konteks pemikiran lebih banyak ke aspek pertahanan keamanan atau ke aspek ekonomi barangkali, atau apa itu Pak? Ya, kalau kita melihat perkembangan geopolitik yang belakang ini kelihatannya justru beberapa analis mengatakan bahwa persoalan laut itu justru lebih bisa menjadi titik atau titik bakar sengketa antar negara. Faktanya sudah saya kira mulai kita sudah Laut Cina Selatan, Taiwan, kemudian Jepang dengan Cina, perebutan pulau. Ternyata bukan perdagangan dulu kalau menurut saya. Ternyata mengatakan wilayah saya itu di mana. Karena di situ selain persoalan kedaulatan, baru kita bicara yang tadi, resources yang ada di dalam laut itu sendiri. Karena kalau beberapa orang pintar mengatakan bahwa ke depan itu sumber daya alam kalau di wilayah daratan kita habis, laut menjadi satu prioritas, dan itu sudah menjadi bahasan umum bahwa food crisis itu akan menjadi di depan mata kita. Di samping itu ada pertambahan penduduk yang cukup tinggi dan seterusnya. Kemudian belum lagi satu, perkembangan teknologi dalam konteks laut ini sangat pesat, dan itu tergantung negara-negara maju tadi. Negara yang tidak maju tentunya juga akan tertinggal. Jadi kalau bicara prioritas, kita mesti harus menganalisa dari berbagai aspek. Kita mau bicara membatasi negara kita dengan negara itu, kepentingan nasional kita itu bagaimana? Itu harus nomor satu, kepentingan nasional kita. Nah tentu kalau kepentingan nasional cukup banyak ya aspek dari politik, kemudian ekonomi dan lain-lainnya. Jadi menurut saya kita harus tahu persis kepentingan nasional kita, baru kita menentukan prioritas dengan mana kita selesaikan dulu. Tentu kalau 10 itu kalau bersama-sama ya tentu effortnya juga besar, tapi mana yang prioritas itu perlu. Nah,
Kalau kita bicara soal penyelesaian perbatasan, katakanlah kalau ke-10 perbatasan wilayah laut perbatasan tadi sudah clear begitu Pak. Ada satu hal yang perlu atau menjadi pemikiran kita, tingkat kehadiran negara atau present state itu juga menjadi satu kunci. Artinya tidak sebatas pada hadirnya kesepakatan dua negara tentang garis imajiner yang kita semua mereka sepakati dan katakanlah mereka sama-sama patuh terhadap apa yang mereka sepakati. Tetapi juga dituntut kehadiran negara. Dalam hal ini adalah konteks wilayah laut perbatasan, tentu adalah sarana prasarana yang mewakili negara, kapal dalam hal ini. Yeah. Tetapi ini adalah satu hal yang perlu kita pertanyakan, bahwa luas laut yang sedemikian banyak dengan 10 wilayah laut perbatasan ini tentu membutuhkan sarana prasarana untuk kita tetap bisa hadir. Karena tingkat kehadiran yang 0, maka apa arti sebuah wilayah perbatasan yang sekalipun itu sudah clear, sudah disepakati pasal demi pasal oleh kedua pihak negara pantai tersebut. Menurut Pak Agung, selama ini prioritas yang mengarah ke sana, tingkat kehadiran kita itu memang hanya digantungkan kepada kehadiran alutsista yang dimiliki oleh matra laut kah? Atau tingkat kehadiran yang seperti apa yang bisa tetap memelihara tumbuh kembangnya sebuah perbatasan yang membuat negara maritim ini menjadi salah satunya utuh karena salah satu elemennya tidak terjaga. Menurut Bapak ini apa ini? Tingkat kehadiran negara itu sebetulnya dalam konteks pemahaman yang bisa dimengerti oleh banyak pihak itu seperti apa? Iya. Saya kira kita juga harus banyak belajar dari kasus Sipadan Likitan. Oh iya betul Pak, Sipadan Likitan. Karena bagaimana efektivitas pemerintah itu juga menjadi poin penting. Nah, kalau tadi bicara kehadiran, kehadiran yang dimaksud pada seluruh kehadiran pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah aspeknya macam-macam. Bisa yang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tentu keamanan dan pertahanan tadi itu menjadi penting. Nah, mana yang prioritas? Kalau saya berpikir, sebetulnya prioritas ini harusnya tidak mungkin militer saja, tidak mungkin ekonomi saja, tapi harus paralel semua bergerak. Semua aspek, Pak. Semua aspek. Karena begini, misalnya sosial budaya aja. Bagaimana masyarakat di situ itu dibina untuk cinta tanah air, bela negara muncul. Jangan-jangan dia malah terbina oleh pihak yang lain dari luar. Ini kan persoalan kita. Simpatiknya justru simpatis ke sana. Belum lagi kalau itu aspek sosial itu oleh karena pengaruh pembangunan di daerah perbatasan itu. Secara ekonomi, ternyata ekonomi tidak terlalu bagus dari wilayah kita. Ya kalau kita belajar dari Nunukan di belakang dapur itu ada sungai, itu sudah Malaysia. Sudah Malaysia itu. Tapi dapur dan rumah kita ini masih di wilayah kita. Kemudian beberapa bahan baku tukular masuk dari sini ke Malaysia, dari mana. Dan ini kalau secara ekonomis dia menguntungkan dengan cara ini dan mendapat support dari yang sebelah itu lebih banyak. Saya kira itu juga akan mempengaruhi mindset daripada penduduk di perbatasan. Itu kalau dari sosial budaya yang paling simpel persoalan ekonomi merambah kepada persoalan bela negara tadi, nasionalisme itu. Lebih besar lagi, kalau lautan di mana itu akan dijadikan wilayah perbatasan atau mungkin sudah jadi wilayah perbatasan, kemudian tidak ada kehadiran pemerintah dalam bentuk, kalau tadi sudah disinggung alutsista. Alutsista itu tidak mesti harus militer, bahwa transportasi laut yang lalu lintas di situ cukup banyak, kemudian nelayan di situ juga ada, dan berbagai mungkin termasuk aspek turis di situ juga meningkat dan hadir semua. Ini bagian yang sangat strategis, penting agar indikasi bahwa pemerintah itu hadir itu betul-betul ada. Tentu kalau kehadiran sebuah kapal perang itu akan memberikan dampak double. Yang tadi itu bicara aspek ekonomi dan masyarakat, sosial budaya, bahwa rumah ini dijaga. Yang jaga itu betul-betul ada dan dijaga dengan kekuatan yang mumpuni. Secara faktual memang kita menunjukkan kehadiran kita di sana, Pak. Itu adalah faktor deteren itu yang akan kita ambil sehingga pihak-pihak lain itu berpikir dua kali
mau berbuat mungkin tidak baik itu berpikir ada kapal perang yang patroli dan seterusnya, mungkin ada KPLP, Bakamla dan lain-lain, bahwa itu adalah semua stakeholder pengamanan laut hadir, termasuk dengan kelompok-kelompok ekonomi seperti nelayan dan transportasi tadi. Itu menurut saya kehadiran yang perlu kita galakan sehingga orang tahu pemerintah itu ada dan hadir, sehingga tidak mungkin orang lain akan main-main di situ. Setidaknya kita meminimalisir tentang potensi untuk aspek bela negara menjadi berubah. Iya betul itu ya. Okay. Pak Agung, kalau kita melihat wilayah kedaulatan kita yang secara capaian, menurut saya deklarasi Juanda tahun 1957 ya Pak, bulan Desember kira-kira, itu menurut saya sudah satu titik awal yang sangat luar biasa, yang secara kewilayahan laut yang dulu terdapat kantong-kantong laut di antara pulau. Kemudian dalam sebuah perjalanan deklarasi Juanda itu secara formatur sudah membentuk batas terluar wilayah laut kita, dan kemudian perjuangan yang begitu panjang sampai tahun 1982 munculnya UNCLOS itu. Ini kan menunjukkan bahwa perjuangan kita yang berawal tahun 1957 dengan deklarasi Juanda kemudian melahirkan UNCLOS tahun 1982 itu adalah sebuah lompatan dari teritorial Z atau TZMKO yang lebih atau masih memecah belah secara teritorial, kemudian menjadi satu kelompok negara kepulauan yang dipegang oleh Pak Juanda Perdana Menteri pada waktu itu. Nah, ini adalah suatu capaian yang sebetulnya harus ditindaklanjuti dengan sangat sangat penting, karena kalau lompatan itu sampai tahun 1982 menjadi UNCLOS secara internasional sudah diakui, ini kan harus ada tindak lanjut tahapan-tahapan yang semakin komplit. Tapi tadi kan kita sudah mengatakan bahwa penyelesaian perbatasan yang barangkali pada saat itu masih belum menjadi prioritas, tidak semudah kita membalik tangan. Bahkan pemahaman tentang zonasi yang seberapa jauh atau seberapa besar hak kita di wilayah ZEE, seberapa besar di wilayah laut teritorial, kemudian kepulauan, perairan dalam dan lain-lain. Tetapi banyak masyarakat yang masih belum paham kalau misalkan mereka mendengar katakanlah suatu peristiwa seperti yang kemarin sempat viral itu Pak ya, angkatan laut kita ditubruk oleh kapal ikan atau kapal instansi pemerintah Vietnam pada waktu itu. Kemudian digoreng oleh media. Maka yang menjadi persoalan adalah peristiwa ditubruknya kapal perang perwakilan negara kita itu oleh Vietnam. Padahal masyarakat umum belum banyak yang paham. Itu terjadi di mana? Secara zonasi di laut ZEE kah, atau di wilayah teritorial kah, atau di lain? Artinya kalau di ZEE ada beberapa hal yang memang kita terbatas pada hak apa. Sehingga kalau misalkan terjadi tuburan itu, saya kira meskipun kita tidak pada posisi yang keliru, tetapi masyarakat juga perlu paham Pak ini. Zonasi itu kalau misalkan di laut zona ekonomi eksklusif itu sebetulnya sejauh apa sih kita memiliki kedaulatan atau sovereignty itu sebetulnya secara zonasi kita memiliki hak apa di tempat mana? Pak Mulyanto, jadi persoalan laut ini tadi sudah disebut Bapak bicara zonasi. Benar bahwa di laut itu kita sudah diatur zonasi dan hak kewajiban di setiap zonasi negara itu beda. Misalnya kita ini perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial itu wilayah kedaulatan NKRI kita. Harga mati itu. Ya, itu wilayah kedaulatan. Penuh Pak ya. Ya, tapi ingat kedaulatan mutlak. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan internasional negara lain. Buktinya apa? Negara lain kapalnya masih bisa melewati laut teritorial, perairan kepulauan kita dengan mengikuti aturan-aturan sesuai konvensi hukum laut. Ya, tadi ada ALKI, ada lintas damai. Itu misalnya. Artinya tidak serta-merta kita itu bisa mengatur seenaknya, tetapi kita juga harus mengadopsi nilai-nilai yang ada, pasal-pasal yang atau norma yang ada di hukum laut internasional atau UNCLOS tadi. Itu. Kemudian
ZEE yang di dalamnya ada zona tambahan 12 mil pertama itu dari ZEE itu zona tambahan dan sampai ke mil yang ke-200 kita hanya mempunyai istilahnya hak berdaulat dan yuridiksi. Apa hak berdaulat? Itu adalah eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya alam. Nah, yuridiksinya pulau buatan, instalasi seperti RIK tadi, kemudian riset, ya, masih ada yang lain. Artinya antara yuridiksi dan hak berdaulat di ZEE itu juga ada aturan-aturan di laut bebas. Berlaku di situ. Dari pasal 88 sampai 115 di UNCLOS itu berlaku di situ. Jadi kalau ada kapal melewati ZEE kita, apa yang boleh kita lakukan sudah jelas ada. Apa yang tidak bisa ada. Hak negara lain, kapal lain juga ada lengkap. Jadi sonasi-sonasi ini kalau kita tidak memahami, tentu kita juga akan melanggar peraturan perundang-undangan atau hukum laut internasional. Sedangkan hak yang diberikan kita untuk mengatur di dalam undang-undang peraturan perundang-undangan belum semua kita lakukan. Yang sudah ada peraturan undang-undang ZEE, undang-undang landas kontinen, undang-undang perairan. Tapi ada yang ini apa yang saya pahami. Ternyata wilayah perairan kita yang paling luas itu adalah perairan kepulauan. Perairan kepulauan, Itu yang Bapak singgung tadi persoalan. Perairan kepulauan itu perwujudan implementasi dari konsep wawasan Nusantara yang menghasilkan konsep negara kepulauan. Luasnya itu 3,11 juta, sedangkan ZEE hanya 3 juta. Tapi kalau ZEE kan bukan wilayah kedaulatan. Kita punya wilayah kedaulatan di perairan kepulauan itu 3,11 juta kilometer persegi. Apakah kita sudah mengatur orang lewat situ? Sudah melalui konsep ALKI dan konsep lintas damai. Pertanyaannya, cukupkah? Belum tentu cukup. Karena faktanya kita antara Kalimantan dan Pulau Jawa, kita tidak tahu yang terjadi baik di permukaan maupun di bawah permukaan dan di dasar laut. Ini membutuhkan satu perenungan menurut saya bagaimana membuat ketentuan peraturan-peraturan terkait dengan perairan kepulauan ini. Sampai saat ini saya belum mendengar hal ini dimunculkan gitu loh. Fungsi surveillance kita yang mungkin masih perlu peningkatan di kira-kira Pak. Ya, saya kira kalau bicara surveillance saya juga tentu harus berpikir lebih jernih bahwa high tech pasti. Kemudian mahal. Persoalan coba kita dengan pertanyaan aja. Apakah siang ini atau hari ini kita tahu kapal yang memasuki ALKI 1 kapal apa dan dia keluar ALKI 1 kapan? Masuk dari ALKI 1 keluarnya kapan? Kalau saya hitung paling lama 20 jam dengan kecepatan normal. Tapi kalau dia ternyata masuk ALKI 1 perjalanannya 3 hari baru keluar, kemana dia? Padahal tidak ada data perizinan ke pelabuhan dan lain. Berarti apa yang dilakukan sepanjang ini, siapa yang mengawasi, alat apa yang mengawasi, itu juga satu renungan kita. Pernah ada suatu kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI, Pak. Kalau tidak salah waktu itu menghadirkan Dr. Marstio, mantan Kasal. Ada satu hal yang perlu kita lakukan dalam konteks strategi mengelola wilayah laut perbatasan. Ada dua hal, yaitu revitalisasi dan satu lagi adalah pelaksanaan kontrol laut secara terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di Indonesia, Pak. Kalau kita bicara soal stakeholder, maka lebih dari satu pasti. Yang tentu itu tidak ada di TNI AL saja. Nah, ini saya kira perlu mendapatkan satu perhatian khusus bahwa tidak mungkin matra laut ini begitu mampu melakukan pengamatan tentang pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh pihak asing di wilayah laut kepulauan sekalipun.
yang katakanlah tidak terlalu bicara luas di perlautan Arafuru misalkan, tetapi di Laut Jawa pun kita juga patut masih dipertanyakan. Yeah. Kira-kira secara kelembagaan kita ini sebenarnya ada berapa sih Pak kelembagaan yang terlibat di dalam satu manajemen atau regulasi kelautan kita itu Pak? Ya, sebetulnya semua juga memahami ada 12, ada 13, ada 11. Yeah. Cukup banyak. Yeah. Artinya banyak. Kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada lembaga. Misalnya, Undang-Undang Pelayaran itu memberi kewenangan kepada KPLP misalnya. Kementerian Perhubungan dalam ya. Undang-Undang ISDM juga memberikan kewenangan kepada PNS sebagai penegak hukum. PNS Kementerian. Ya. Kemudian Angkatan Laut sudah jelas. Polisi juga jelas. Kemudian Undang-Undang Perikanan memberikan kewenangan kepada PNS di Kementerian KKP. Cukup banyak, termasuk lingkungan. Cukup banyak. Hanya persoalannya sekarang, kan ini kan menjadi isu yang sudah cukup lama dari kita mengenal persoalan keamanan laut ini. Sampai hari ini bagaimana posisi Bakamla itu masih menjadi perdebatan. Nah, apakah kita mau menyelesaikan dengan sungguh-sungguh bahwa satu agensi atau satu institusi yang menangani semua persoalan laut. Atau banyak institusi bekerja sesuai bagiannya masing-masing, dananya cukup dikoordinir oleh lembaga satu tadi. Ini kan masih perdebatan yang sampai hari ini belum selesai. Karena terus terang bahwa peraturan perundang-undang tentang laut kita ini sudah keburu kebanyakan, mulai di Undang-Undang Perairan, TZMK, UZEE, pelayaran, kelautan, kemudian ESDM, semua. Dan itu bermuara medianya adalah laut. Atau bisa saya katakan, anaknya sudah banyak yang lahir. Tapi induk ini belum tahu. Ternyata Undang-Undang Kelautan juga bukan induk undang-undang yang lain. Mestinya juga kita berbicara laut itu ada menginduk. Seperti kita kalau laut ya menginduk ke UNCLOS. Sayang kita sudah banyak yang lahir juga, tapi secara nasional undang-undang ini memberikan kewenangan kementerian dan lembaga yang secara berbeda, sehingga sampai saat ini pun menurut saya penyelesaiannya belum smooth sekali dan masih banyak perdebatan secara kelembagaan tadi. Oke Pak Agung, kita kembali kepada persoalan penyelesaian perbatasan yang memang ini di dalam pasal 15, kemudian pasal 74 dan satu pasal lagi yang saya tidak ingat, bahwa sesungguhnya tidak ada batasan waktu untuk penyelesaian tentang wilayah laut perbatasan di antara dua negara pantai yang saling bersinggungan. Tetapi kalau kita berlama-lama dalam situasi status quo, saya kira ini menjadi sebuah potensi adanya konflik dalam eskalasi yang mulai ringan sampai dengan berat. Menurut Pak Agung, apakah ada satu celah? Memang tidak ada batasan waktu untuk penyelesaian itu, tetapi internasional memberikan kesempatan untuk supaya regulasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan UNCLOS itu memberikan atau sebagai pintu gerbang atau pintu masuk agar negara tidak saling bertikai dalam persoalan perbatasan. Ini kira-kira apa solusi yang harus dilakukan oleh negara pantai dalam konteks belum ketemunya titik temu persoalan garis batas yang sudah jelas. Tetapi perjalanan menuju ke sana sudah ada payung hukum yang katakanlah bisa melerai apabila ada persoalan-persoalan atau perbedaan kepentingan di antara dua negara pantai yang bersinggungan, Pak. Kira-kira apa itu? Berupa apa itu? Iya. Kalau secara normatif hukum internasional, UNCLOS itu memberikan satu langkah. Apabila kedua negara ini belum selesai, belum klop, belum setuju membuat perjanjian internasional terkait dengan wilayah perbatasan laut kedua negara, mereka dua-duanya itu dianjurkan untuk membuat pola yang baru untuk kerjasama wilayah di sini. Sambil menunggu ini selesai, ini sebuah kerjasama bersama-sama terkait dengan pemanfaatan dari laut ini. Nah, itu amanatnya UNCLOS seperti itu. Supaya apa? Tidak menjadi satu bibit persengketaan. Nah, seperti itu. Itu amanatnya UNCLOS ada bahwa itu diberikan supaya kedua negara ini sambil menunggu format, kemudian kesepakatan di perjanjian itu
ini dibuat satu kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dalam bentuk semacam kalau mungkin code of conduct atau apa bentuknya berdua. Sambil sementara itu juga perjanjian dibuat untuk bisa sampai dengan kesepakatan final itu. Iya, oke. Betul. Nah sekarang kalau menurut kaca pandang Pak Agung, kalau kita bicara ada aspek ekonomi, sosial, budaya di perbatasan tadi. Kalau kita bicara soal aspek ekonomi dalam konteks kepentingan sumber daya alam yang terkandung di situ, kira-kira peran kelembagaan apa yang mestinya turut bisa menggali data kepada pemerintah bahwa kalau perbatasan itu dilakukan dengan penetapan batas seperti ini, maka kita akan kehilangan apa, kemudian kita akan mendapatkan keuntungan apa. Kira-kira kementerian lembaga apa Pak yang hadir di sini Pak? Iya, saya hari ini juga komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan apa yang Pak Mulyanto katakan bahwa di dalam menentukan batas ini bukan hanya persoalan hukum laut internasional saja. Kepentingan nasional tadi termasuk terkait dengan sumber daya alam di situ, untung rugi kita. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan aspek ekonomi politik itu juga harus benar-benar dimasukkan. Karena apa? Tentu belakangan ini kalau lihat yang situasi terkini, persoalan batas laut itu juga sudah menjadi tool of diplomasi dan menjadi poin penyebab persengketaan dua negara. Dan itu sudah cukup bisa kita lihat di depan mata. Oleh karena itu, sebuah negara seperti apa yang ditanyakan Pak Mulyanto tadi, apa yang prioritas? Kita harus tahu persis kepentingan nasional kita di perbatasan itu, dari politik, ekonomi, pertahanan keamanan, sosial budaya. Dari situ baru kita bisa berbicara untuk berunding. Tapi kalau modal ini kita sangat lemah, tentu di dalam perundingan kita bisa saja mengikuti irama pihak yang lain. Tapi ini harus kuat. Kelembagaannya tentu sudah multisektoral. Yang jelas leading sektornya Kemlu. Nanti kalau bicara teknis ada Dinas Hidrografi Angkatan Laut. Kalau mengenai sumber daya alam ada ESDM. Kemudian lingkungan hidup yang terkait dengan hayati hewani di situ semua bisa terlibat, tetapi tetap leading sektornya dalam satu delegasi ini adalah Kementerian Luar Negeri tentunya. SDM saya kira pada posisi yang harus one step ahead karena mereka yang paling lembaga yang paling punya otoritas untuk mengetahui kandungan-kandungan di wilayah laut yang katakanlah di wilayah ZEE katakanlah begitu. Tetapi ini juga saya kira kembali kepada laut adalah high tech, diperlukan satu biaya yang luar biasa Pak. Nah, Bapak pernah di Australia ini Pak. Persoalan Timor Gap saya kira juga kita masih bisa ingat bahwa ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar, adanya kepentingan Australia dan Indonesia terkait dengan persoalan sumber daya mineral yang ada di sana. Nah ini belakangan ini juga Kementerian Kemaritiman yang saya dengar sudah mengusulkan untuk landas kontinen untuk lebih luas dari yang ada sekarang. Kalau tidak salah di wilayah utara Papua dan di wilayah Aceh Pak. Betul, itu di wilayah Sumatera Barat dan Sumatera. Bahkan ini kalau kita gabungkan jadi satu, wilayah kontinen yang akan kita ajukan kepada PBB itu seluas daratan Sumatera. Nah, kalau kita melihat begitu banyak PR kita terhadap penyelesaian wilayah laut perbatasan tadi masih merupakan PR besar. Nah, kemudian sekarang kita bukan mengokupasi, tetapi mencoba untuk mengajukan ke internasional, ada tambahan. Ini menurut Pak Agung gimana? Ada skala prioritasnya ini sebetulnya penyelesaian ke arah mana gitu Pak? Ya, yang sudah diajukan yang belakang ini adalah landas kontinen yang lebih dari 200 mil itu ada di wilayah Aceh. Lebih dari 200 mil? Ya, kalau secara umum kan landas kontinen itu 200 mil. Tetapi sebuah negara itu tergantung dengan ini. Landai dari dasar laut itu sangat tergantung menentukan sampai seberapa. Tapi di UNCLOS dibatasi maksimum 350 mil. Oh, bukan 200 Pak ya? Bukan. Oke, 300. Maksimum 300. Jadi
Nanti ada landas kontinen yang Ya. 250, ada 300, karena tergantung geologi bentuk. Oh, oke. Pak, ini Ya, teman-teman ya, dari ya, geodesi yang Geodesi, menentukan ya. ya. Nah, contohnya yang di Aceh itu sudah melewati 200 mil. Persoalannya bukan semakin ringan. Dengan tanpa yang tambahan itu aja kita dalam konteks mengamankan apakah Ya. kita sudah cukup mumpuni dan bisa. Nah, kalau yang lebih dari 200 mil itu, Pak, Ya. misalnya 250 ya, Oke. misalnya Aceh, Ya. terjadi pengeboran di 250. Dasar lautnya itu, landas kontinennya itu Ya. hak berdaulat kita. Ya. Tapi begitu keluar rignya ini, perairan itu sudah laut lepas. Oh. Rezimnya laut lepas, dan di mana rig itu ditancapkan di landas kontinen Masih kita, daulat itu kita. hak berdaulat kita. Oke. Persoalan-persoalan ini, undang-undang yang terbaru Ya. landas kontinen, polisi dan TNI Angkatan Laut mempunyai kewenangan mengamankan di sini. Oke. Ini bukan hal yang terus bisa diimplementasikan, bisa, tapi juga ada persoalan-persoalan. Nah, ini tidak segampang, wah semakin Ya. luas kan, Ya. nanti segede Sumatera atau wah terus bagaimana, wah nanti sumber daya bisa. Tidak semudah itu, tetapi kita punya tanggung jawab bagaimana mengamankan wilayah yang semakin tambah tadi. Tentu membutuhkan effort dan resources yang cukup besar. Tapi kan ada beberapa negara, Pak, yang mengeksplorasi sumber daya mineral di landas kontinen. Ya. Itu titik pengeboran Ya. dengan pengolahan itu Ya. melalui pipa bawah laut. Ya. Sekalipun ini juga nanti tetap bermuara kepada kemampuan penguasaan teknologi kita Ya. untuk melakukan itu. Betul. Tetapi setidaknya barangkali ini dalam pemikiran saya, pemerintah berasumsi bahwa kelak apabila penguasaan teknologi itu ada pada kita, maka kita sudah memiliki satu legal formal Ya. bahwa tanah atau kontinen itu sudah menjadi sah milik kita. Tapi Ya. ini kan masih proses pengajuan, Pak ya? Undang-undang landas kontinennya kan sudah keluar tahun 2023 ini. 2023. Ya. Oke. Dan itu sudah mengatur juga Itu ratifikasi baru yang dari tahun 73 diperbarui tahun 23. tapi 73 kan masih belum ada UNCLOS, Pak ya, itu waktu. Ya, belum ada UNCLOS, masih mengacu kepada 58 dan 60. Oke. Ya, landas kinan di 58. Ya. Yang perlu kita waspadai, ya, kalau kita sudah membuat undang-undang landas kontinen yang baru ini, Ya. tentu segera ada peraturan-peraturan pelaksana yang tadi membatasi, memasangnya itu harus tidak mesti ke atas dan Oke. seterusnya, itu harus diwadahi dan kongres, sehingga nanti pada implementasi undang-undang itu Ya. dalam konteks security kita juga tidak akan menghadapi satu kesulitan. Ini menurut hemat saya perlu ada Ya, satu ya. penajaman gitu. Ya, ya. Pak Agung, ini kita masih bicara kepada stakeholder yang terkait dengan persoalan penyelesaian perbatasan. Ya, Semenjak ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya, ini sebetulnya batas otoritas di dalam konteks penyelesaian perbatasan. Kalau dulu kita kan bersandar kepada Kementerian Luar Negeri. ya. Sekarang dengan adanya Kementerian Kelautan, seberapa jauh sebetulnya peran Kementerian Kelautan dalam persoalan perbatasan? Ya. Kita tahu bahwa masyarakat memahami bahwa otoritasnya adalah bagaimana mengeksploitir kemampuan laut kita. Ya. Yang kita tahu bahwa kita ini penghasil minyak, penghasil ikan Ya. terbesar kedua setelah Cina. Artinya harapan masyarakat adalah dengan adanya Kementerian Kelautan, maka kemampuan menghasilkan ikan dalam konstelasi peningkatan mengkonsumsi ikan dan lain-lain. Tetapi adakah satu otoritas di dalam penyelesaian persoalan perbatasan Kementerian Kelautan dengan stakeholder yang lain, Pak? Ya, ada. Salah satu dirjen di KKP itu kan menangani pulau-pulau dan desa pesisir, Oke. pulau terluar. Ya. Padahal dalam konteks menentukan batas wilayah, Ya. kita ini harus berangkat dari yang namanya garis pangkal. Garis pangkal. Oke. Garis pangkal itu adalah kumpulan dari titik-titik pangkal yang disambungkan menjadi sebuah garis. Imaginer Ya. ya, oke. Menentukan titik pangkal tadi itu adalah pulau terluar Ya. pada saat surut rendah. Oke. Lah itu adalah selain hidros yang menentukan, tapi Ya. ini menjadi
tugas dari KKP. Sebelum itu, Pulau terluar. sebelum ada KKP, Pak? Ya, sebelum KKP kan ya, sebelum KKP itu ditangani Idros, Pulau Terluar, karena memang dia sekaligus juga pencetak peta. Jadi justru KKP ini punya peran ya. Kalau Gipdros kan sangat yang teknis, mengukur surutnya di mana, titiknya di mana, nyambung dan seterusnya. Tetapi yang mengelola dan mengatur yang untuk pulau-pulau terluar ini ada di KKP. Bahwa pulau terluar yang paling 92 pulau terluar itu menjadi cakupan mereka. Dan termasuk pembuatan titik-titik ini KKP juga terlibat sepenuhnya karena pulau terluar menjadi satu tugas dari KKP. Dan tadi saya katakan garis pangkal tadi sebelum kita tarik mau 12 mil, mau 200 mil, menentukan garis ini tergantung titik pangkal tergantung kita bagaimana pada saat survei menentukan titik base point tadi atau titik pangkal untuk disambung-sambung menjadi garis pangkal. Itu juga tugas dari KKP ada di situ, Idros juga ada di situ. Gitu loh. Yang saya kira ini banyak masyarakat yang belum tahu karena kita tahu bahwa pada masa kepemimpinan Bu Susi maka lebih konsentrasi kepada bagaimana pemberdayaan nelayan kita dalam konteks pendapatan meningkat dengan kemampuan dan jaminan ketersediaan ikan. Nah, ini juga perlu menarik, Pak. Mungkin PSDKP atau apa yang barangkali kalau Bapak Agung bisa memberikan satu gambaran. Ikan ini adalah satu sumber daya yang terbarukan. Tetapi dalam konteks mengeksplor, kita yang masih belum bisa mengendalikan tentang mekanisme penangkapan itu yang kadang-kadang kita berorientasi kepada kuantitas penangkapan, tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa itu adalah terbarukan. Kalau kita tidak bisa mengontrol kemampuan atau mengeksplor itu, kita akan berhadapan pada suatu masa di mana ketersediaan sumber daya berupa ikan ini akan terbatas. Memang itu bisa terbuka oleh karena pencemaran, oleh faktor alam yang lain. Ini menurut Pak Agung, kita memiliki potensi sekali lagi di luar perbatasan ini, memiliki kemampuan untuk tetap bisa mempertahankan kedua setelah Cina itu sesuai dengan maritim, Pak. Kita ini kan mengkonsumsi ikan ini masih sangat rendah. Dengan begitu maka yang kita kenal dengan ekonomi biru, saya kira ini masih bisa mempertahankan ikan bisa kita eksploitasi, tetapi kita tidak membabi buta dengan tetap mengedepankan regenerasi pertumbuhan ikan itu sendiri. Ini di Kementerian Perikanan yang paling banyak diketahui adalah bidang itu, Pak. Tetapi yang di perbatasan tadi sejujurnya saya kira tidak banyak masyarakat yang paham tentang pengelolaan pulau terluar. Di luar perusahaan ikan ini adalah pulau terluar juga masih menjadi otoritas Kementerian Keuangan. Kembali kepada perikanan, ini saya kira perlu kontrol yang lebih besar, Pak, ya, supaya sumber daya ikan ini tetap dapat dipertahankan dengan cara mengontrol eksploitasi itu. Betul. Pak Agung melihatnya bagaimana nih, Pak? Saya kira KKP sudah mengatur bagaimana semacam kayak kuota-kuota seperti yang mineral itu juga. Tidak semua orang karena mempunyai alat canggih mengambil seenaknya. Itu saya kira di dalam perizinan sudah menjadi satu persyaratan. Nah, persoalannya itu kan tidak di situ saja. Sistem pengawasan kita yang bagaimana yang efektif bahwa perusahaan perikanan, penangkap ikan itu melakukan sesuai dengan perizinan tadi. Isu ini kan sudah mulai berpuluh-puluh tahun. Pengawasan yang lemah terkait ekspor atau membawa ikan setelah ditangkap keluar ini aja kita masih ada persoalan. Itu satu. Yang kedua, jenis ikan yang terkait dengan keberlanjutan tadi, itu pengontrolnya, saya kira KKP sudah mengatur itu. Tetapi menurut saya kecenderungan saya lebih kepada sistem pengawasan. Kalau sistem pengawasannya ini lemah, pasti akan terjadi. Karena coba dibayangin mengambil ikan, masuk ke kapal 100 ton, kapalnya langsung berangkat. Transshipment atau bukan ini? Bukan yang apapun itu. Mau transshipment kalau sekarang kalau transshipment mungkin jelas ada mothership terus masukkan ini. Ini saya kira sistem kita bisa menangkap ini. Yang harus kita cermati dalam konteks ini pengawasan tadi dengan alat. Apa alatnya?
Kalau kapal saya kira membutuhkan waktu, tapi alat apa yang tentu berbasis satelit yang kita pasti tahu. Tentu yang cepat. Kalau tahu tapi lambat ya sudah keluar dari wilayah kita. Dan itu lain cerita lagi gitu. Lolos dari pengawasan kita. Pak Agung, ini kembali kepada persoalan perbatasan. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita, adakah hal-hal yang sifatnya Pak Agung perlu sampaikan, barangkali menjadi satu masukan yang baik bagi pemerintah kita, bahwasanya pengelolaan laut itu adalah satu dilematis. Persoalan itu kalau tidak kita selesaikan dengan segera, maka itu berarti membuka pintu terhadap persoalan-persoalan bangsa. Karena di perbatasan bisa terjadi kejahatan dalam bentuk apapun. Tetapi bahwa untuk penyelesaian itu di sisi ekonomi tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan dua negara yang saling berbatasan. Yang berikutnya adalah apabila sudah tercapai kesepakatan dan itu sudah deal, maka ada satu hal yang harus kita lakukan adalah kita tetap melakukan kehadiran kita di perbatasan sehingga menjadi deterrent effect. Bahwa wilayah laut perbatasan itu dipelihara oleh kedua belah pihak. Di satu sisi pihak negara tetangga kita mengetahui bahwa kita juga attends kepada wilayah yang imajinernya sudah kita sepakati pertama. Nah, tetapi ini semua adalah elit politik atau elit pemerintahan yang perlu mendapatkan masukan-masukan dari para pengamat seperti Pak Agung ini. Kira-kira sumber daya untuk bisa menjamin stakeholder untuk bisa melakukan itu, ini apa menurut Pak Agung yang bisa kita lakukan? Negara melakukan apa ini? Yang paling penting yang pertama menurut saya menerjemahkan kepentingan nasional menerjemahkan kepentingan nasional terhadap langkah-langkah penetapan batas wilayah di antara dua negara. Menerjemahkannya ini cukup atau tidak, bisa atau tidak, itu sangat menentukan. Jangan-jangan kita kepentingan nasional kita di wilayah itu kita tidak memahami semua. Atau memahami hanya 1, 2, 3 atau sebagian. Ini diterjemahkan di dalam satu misi delegasi kita dalam rangka perundingan, itu penting. Kepentingan nasional. Paling tidak yang pertama, aspek ideologi masuk enggak? Aspek politik gimana? Kemudian aspek pertahanan, keamanan, dan sosial budaya. Menerjemahkan kepentingan nasional dari aspek tadi itu akan menjadi bahan perundingan untuk ke sebelah atau ke tetangga. Dan satu lagi, ini dikemas, terus dibalut dengan pemahaman hukum internasional yang kuat. Karena perundingan itu pada dasarnya bermuara hukum internasional, atau dalam hal ini hukum laut. Kalau tadi setelah kepentingan nasional diterjemahkan poin-poinnya untuk kepentingan perundingan dan sudah dibalut dengan pendekatan hukum laut internasional dan hukum internasional, saya kira delegasi tinggal berdiplomasi. Wish-nya bagaimana? Kalau tadi namanya N-nya udah pasti kan, kemudian min-nya ya tadi menerjemahkan dari kepentingan nasional tadi terhadap semua aspek. Ini kan ini dibawa kemudian dibungkus dengan hukum. Ini menjadi modal kita berdiplomasi. Kalau ini kita dirijen, dalam hal ini dirijen yang mengkoordinir seperti Kementerian Luar Negeri sudah rapi semua, saya kira meskipun perundingan 1 gagal, perundingan 2, perundingan 3, tetapi nafas masih sama dan tetap saya kira kalau terjadi penetapan batas berdua juga tidak ada kekurangan-kekurangan yang signifikan atau merugikan kita. Dengan catatan tadi. Menurut saya kok itu pikiran saya terkait kepentingan nasional, kemudian hukum, kemudian diplomasi tadi. Dan tentu setelah itu kehadiran menjadi bukti bahwa kita ini ngurus temenan. Setelah sudah jadi batasnya, dibangun pagernya gimana? Ya hadir itu. Ada pagar, maaf, kalau di rumah-rumah tertentu ada herdernya. Nah, inilah rumah dijaga dengan filosofi seperti itu. Kalau terus nggak dijaga, semua mencoba-coba karena di sini ada resources. Hampir semua
batas wilayah laut itu kalau nggak dijaga semua juga dicoba-coba. Kepastian hukum tetap menjadi sebuah kepastian hukum, tetapi kalau kita tidak pernah atau mengabaikan tentang persoalan present state, maka sesungguhnya itu adalah tadi terbengkelai dan hanya tinggal kesepakatan yang sudah kita upayakan begitu sulit. begitu susah, berdarah-darah, tetapi tinggal kenangan, hari, tinggal kenangan dan kita yang disebut negara berdaulat, negara memiliki kedaulatan keluar keluar artinya dengan negara itu tidak bisa terbukti karena itu masih diganggu dengan orang lain, meskipun kita sudah berhasil menetapkan, dan ini menjadi cerminan kita bahwa kita kedaulatan kita tidak bisa kita laksanakan dalam artian kedaulatan yang keluar. Kalau yang ke dalam saya kira bisa, yang keluar ya seperti itu. Oke. Pak Agung, saya kira begitu banyak hal yang Pak Agung sampaikan tentang persoalan bagaimana kita mengusung sebuah misi untuk segera menggolkan kesepakatan di antara dua negara pantai yang berujung kepada sebuah judul clear-nya kesepakatan dalam sebuah wilayah laut perbatasan. Sahabat Indonesia, kita telah ngobrol banyak tentang persoalan-persoalan yang tidak mudah tentu dalam 10 tahun ke depan bahkan. Tetapi kita tahu bahwa persoalan perbatasan, wilayah perbatasan laut ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar lagi. Keutuhan pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia tanpa dilengkapi dengan atribut selesainya perbatasan wilayah laut perbatasan, maka negara tidak akan memiliki sebutan negara maritim. Kita tetap menjadi negara kepulauan. Tetapi pemerintah saya kira menjadi satu hal yang patut untuk tetap hadir untuk bisa menciptakan perbatasan yang utuh dan kemudian negara mampu hadir di sana. Inilah satu hal yang harus kita pikirkan ke depan. Dan mudah-mudahan obrolan kami kali ini tetap bermanfaat dan salam sehat.